Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang senja ya, atau hai semesta semuanya. Pada kesempatan kali ini di channel Mbah Penyet, apa bahas marifat dan ambang batas, yaitu channel saya sendiri. Kita sambil sore sambil ngopi, sambil santai, sambil ngerokok, kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai. Jadi pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini, karena pada hari ini juga kita mungkin di seluruh belahan dunia ya, bagi umat, mohon maaf, bagi umat Nasrani atau umat non Muslim ya, non Islam, merayakan, saudara-saudara kita merayakan hari raya Natal, atau disebut ya Merry Christmas lah ya, di begitu. Selain selain itu, pada kesempatan kali ini kita juga ada ngobrol santai dengan siapa? Mbah Penyet. Mbah Penyet ya. Nama asli siapa? Mbah Penyet. Bagus. Oh, Mbah Kus ya. Satu lagi, nah ini dia kebetulan nih Mbah Gondrong nih. Siapa? Sabtu Alam. Oh, Sabdu Alam ya, Sabdu Alam. Alam. Sabdu Alam. Oke, pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai di hari yang penuh bahagia ini, di hari yang penuh luar biasa ini, di di kebetulan di mana? BSD Cicayur, bukan di BSD kompleknya tapi di kampung Cicayurnya. Oke, bagaimana Mbah Penyet atau Mbah Kus dan Ki Sabdu Alam, kita di Indonesia ini, negara Indonesia ini yang culture-nya, budayanya ini beraneka ragam, mulai dari mohon maaf ya, agama-agama yang lainnya. Bagaimana ini tanggapannya tentang toleransi beragama di Indonesia ini? Mungkin mulai dari siapa ya, si Sabdo Alam lah, boleh ulas sedikit tentang kultur toleransi beragama di Indonesia ini. Ya. Ini harus pakai salam juga ya. Ya boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Toleransi beragama dalam negara Indonesia sendiri, pada dasarnya sudah di dalam Pancasila sendiri sebenarnya sudah mencerminkan. Ya. Hanya saja secara prakteknya itu masih sering terjadi benturan-benturan. Karena apa? Karena sudut pandang mindset yang ada pada orang-orang itu berbeda gitu. Padahal harusnya itu saling menghargai, saling menghormati. Karena pada dasarnya begini, setiap manusia yang dilahirkan itu tidak ada yang minta. Dia tiba-tiba dilahirkan saja. Ada yang dilahirkan jadi di keluarga umat Islam, ya kan? Iya benar. Kayak Juga, saya juga nih ya iya, kan, kayak saya. Dan ada lain-lainnya. juga yang dilahirkan jadi umat Kristen, maksudnya di keluarga Kristen ya. Iya. Nah, secara otomatis pasti namanya orang tuanya agamanya umpamanya Islam, pasti akan diarahkan Islam gitu. Begitupun juga dengan yang umat Nasrani, pasti akan diarahkan di ajaran Nasrani gitu loh. Nah, pada dasarnya sebenarnya yang terpenting itu bagaimana caranya mengenal Tuhan itu, mau dari agama Nasrani, mau dari agama Islam gitu. Karena nanti dengan mengenalnya Tuhan itu nanti akan terjadi sebuah keakraban. Memang secara ritualnya ya pasti akan berbeda, karena kemunculan agama Nasrani ataupun Kristen itu berbeda. Kan nggak mungkin dalam dunia ini tiba-tiba agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha muncul bersamaan, kan enggak. Iya kan? Iya. Padahal itu memang maksudnya apa? Ada sejarahnya dan ada memang zamannya gitu loh. Memang pada waktu itu zaman Kristen umpamanya muncul ya ritualnya ataupun cara peribadatannya ya memang seperti itu gitu loh. Nah, ketika terjadi munculnya agama Islam, ya ritualnya otomatis akan berbeda karena Pak mengikuti dengan zamannya itu tadi. Apalagi adanya kayak semacam penyempurnaan, intinya begitu.
Oke sih, poin pertama intinya itu saja dulu. Ya berarti saya ya benar. Oke, jadi saya akan sedikit apa yang namanya bisa bukan menyimpulkan ya. Tadi ada ketertarikan lah tadi dari apa namanya pembicaraan dari Kisah Sabdo Alam ini. Kisah Sabdo Alam ini mbahnya udah gondrong ya kan. Wah, udah sabdo alam banget lah pokoknya lah. Begitu. Jadi memang setiap bahasanya bayi yang lahir tidak bisa memilih ya kan. Iya. Dari bahasanya dari rahim ibu yang beragama apa ya kan, kita nggak bisa milih ya kan, karena itu juga ada dalilnya itu kayaknya saya yang tahu. Pertama emang kullu maulidin yuladu ala fitrah, memang setiap bayi yang lahir kan suci. Nah tergantung orang tuanya mau dibawa kemana, ke majusi kah, itu yang setahu saya itu dalilnya seperti itu, tapi saya nggak tahu bahasa Arabnya. Tapi yang saya tangkap sedikit kurang lebih seperti itu. Bagaimana itu bahasanya, karena kita yang bahasanya ya mungkin dari agama Islam ya otomatis lah ya, maksudnya orang tuanya mengajarkan menganut ya agama Islam segala macam. Bagaimana dengan yang Nasrani segala macam lah ya. Tadi juga saya juga sedikit tertarik ya itu. Kita juga tidak bisa memilih dari rahim ibu atau orang tua yang beragama apa ya kan. Terus juga yang penting juga toleransi beragama di Indonesia juga kan memang sangat kental lah ya. Dan tapi terjadi juga, kita nggak bisa menafikan, kita tidak bisa meniadakan juga ya, menafikan lah. Sangat banyak juga yang gontok-gontakan lah ya. Kayak tadi dibilang ada keributan lah karena ya itu tadi karena mereknya lah ya seperti itu. Oke ya benar juga. Tapi juga kita menjunjung tinggi tentang toleransi beragama lah ya. Ya pasti harus gitu. Harus berdampingan. Harus berdampingan ya. Coba bagaimana Mbah Penyat atau Pakus, tanggapan Pakus sendiri, Mbah Penyat? Terima kasih Mbak Manat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan memang hari ini momentumnya adalah hari Kristiani untuk beribadah. Hari Raya Natal ya, saudara-saudara kita ya, maksud saudara lah ya. Saudara. Semuanya saudara. Nah, begini. Kalau diambil dari kesimpulan bahwa baik itu Islam, Kristen, Buddha, Yahudi, semuanya itu sebetulnya itu sama. Sebetulnya sama, menyembahnya Tuhan-Tuhan juga. Begitu. Nah, karena kita dilahirkan dengan agama Islam, berarti kita harus saling menghargai. Kita nggak boleh mencela, oh kamu Kristen, oh kamu ini Yahudi, nggak perlu. Apalagi kita belajar di sini tentang ma'rifatullah. Jadi perjalanannya hanya ruh, nggak perlu ada gontok-gontokan, ada perselisihan, nggak perlu toh. Yang penting saling berdampingan, karena agama semua ada yang namanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Gitu. Artinya Islam pun harus begini, harus berbuat baik. Kristen pun sama, Buddha, Yahudi semua sama. Nggak boleh ada orang Yahudi nyembahnya Yesus, dibilang jangan nyembah Yesus. Nggak perlu begitu, masing-masing. Wong kita dilahirkan tadi seperti Pak Wanar bilang, nggak pernah yang namanya diciptakan mau jadi apa kayak. Memang di Islam itu kalau orang tuanya golongan Islam atau agama Islam, semuanya keturunan pun akan Islam. Ya boleh disebut terserahlah mau agama keturunan kayak bodo amat. Yang penting menuju Allah Subhanahu wa taala kalau orang Islam. Kalau orang agama Nasrani terserah mau yang mana. Yang penting dia itu tahu tujuannya yang disembah. Itu aja poinnya. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu kontok-kontokan, nggak perlu. Mungkin hanya itu aja sih yang mungkin barangkali ada yang lain bisa tambah. Kayaknya sih kayaknya juga bukan kayaknya sih, semua bahasanya agama ya, kita bukan mencampur adukan ya. Sini kita bukan mencampur adukan, karena masing-masing merek agama lah ya, punya ritual masing-masing. Dan juga karena di dalam Pancasila pun sebagai, apalagi Indonesia ya, pedoman lah ya, dibilang pedoman untuk bernegara ya Pancasila ya.
pertama di sila pertama Tuhan yang Maha Esa ya kan. Ya, kalau Iya Islam kan? berarti kan nyembahnya Iya, Allah. ya, Kalau begitulah ya Kristen, maksudnya. iya, begitu maksudnya. Ya Esa sendiri kan ya dalam arti kata ya tunggal lah ya, tunggal lah ya, ya seperti itu. Jadi di dalam pedoman kita berwarga negara Indonesia pun juga sudah disebutkan dalam sila pertama ya. Sila pertama itu ya Tuhan yang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita tidak bisa menjudge A salah, B salah, C salah, enggak ya. Iya, Karena iya. masing-masing juga punya metodologi ya. Masih Iya. dapatnya metodologi dalam arti untuk kita sebagai manusia untuk menuju sang pencipta lah ya, Iya. sang pencipta. Apalagi di Begitu. Indonesia. Iya benar, iya iya. iya. Karena begini, Bebas. sebagai tambahan sedikit, logikanya begini aja. Diturunkannya setiap agama itu kan pasti ada rasulnya. Utusan lah ya, utusan. Nah, setiap agama yang awal mulanya itu ada utusannya atau rasulnya atau bahasa mudahnya nabinya. Itu pasti agama itu hakikatnya agama yang benar. Kecuali ada agama umpamanya saya ini sama kawan-kawan umpamanya ayo kita bikin agama yuk. Agama apa ini? Udahlah agama mau agama apa? Nah, itu kalau yang istilahnya idenya itu datangnya dari manusia, nah itu baru salah gitu. Tapi kalau agama itu istilahnya ada rasulnya atau utusan yang dari Tuhan, nah itu sebenarnya hakikat agama itu sudah benar gitu. Makanya kenapa kita dilarang untuk saling mencemooh, saling berperang itu dia, gitu. iya. Karena apa? Itu ada penyempurnaan ketika zamannya pada waktu itu gitu. Makanya kalau dibicarakan tentang ritualnya ya pasti akan berbeda. Karena apa? Berbeda zamannya gitu. Makanya disebutnya penyempurnaan Selalu tadi. disempurnakan lah, Selalu selalu disempurnakan gitu. Karena ya memang ya dalam arti saya potong ya, kita kan sembari santai ya. Iya, sambil. Karena memang sebagai manusia, kodrat manusia juga terus disempurnakan lah ya. Iya. Terus disempurnakan karena memang kalau memang banyak yang bilang manusia itu memang bahasanya manusia makhluk yang sempurna, tapi dalam diri kita diri sendiri juga kita harus banyak yang harus disempurnakan, ya kan? Iya, pasti. Nah, terutama ya seperti itu yang tadi dibilang Pak Sadikin juga dibilang seperti itulah ya. Karena memang kita tidak boleh saling mencemooh satu sama lain, bahkan mohon maaf antara sesama kita ya, masa sesama agama Islam sendiri ya, kita tidak boleh saling mencemooh karena kita semua saudara. Antara yang A dengan yang B, C ya dengan D, apapun itu ya kita sama saling saudara. Dan intinya kita saling, ya itu dia kan Nabi bilang kan Islam yang harus rahmatan lil alamin lah ya. Iya. Itu dia. Memang poinnya di situ. Nah, jadi mungkin memang kita tidak banyak mengulas lah ya. Akhirnya saling menjatuhkan atau apapun itu jangan sampai lah ya kita yang maksudnya mohon maaf yang sebagai Sama-sama. yang Islam lah ya, maksudnya beragama Islam kita tidak boleh menjatuhkan saudara-saudara kita yang Nasrani, yang Buddha ataupun itulah ya. Makanya Kultur. karena kita sangat variatif lah di Indonesia ini, sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Terus untuk saudara-saudara kita yang umat Nasrani, selamat merayakan Hari Raya Natal dan juga selamat berbahagia. Dan umat-umat yang lainnya pun juga selamat berbahagia. Mungkin dari kami obrolan singkat di sore hari ini semoga bermanfaat dan kita sekali lagi tidak mencampur adukan agama. Kita tidak sama sekali mencampur agama. Kita hanya menyebar kebaikan sebagaimana yang dikatakan Nabi yang selamat rahmatan lil alamin, yaitu kita hanya menjunjung tinggi apa yang dikatakan oleh beliau. Iya. Ya kan, kita tidak boleh saling menjatuhkan, mencemooh ataupun yang lainnya ya. Oke, selamat merayakan Hari Raya Natal bagi umat Kristiani di seluruh dunia, belahan dunia maupun dari Indonesia, terus Amerika, Israel, segala macam lah. Rusia ya, sampai Alaska segala macam lah ya, Korea apapun deh yang umat Kristiani lah ya. Selamat merayakan Hari Raya Natal pada 25 Desember lah ya, tahun 2024. Kami segenap ya dari beberapa obrolan teman-teman yang umat
Islam mengucapkan selamat hari raya Natal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi